Halo Sobat Pintar, semangat pagi. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pintar semua, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu harap dan doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak lupa untuk selalu bersemangat. Pagi ini kita akan belajar matematika, penjumlahan, pecahan sederhana. Sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita dengan pembacaan doa terlebih dahulu, agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, siswa dapat mengenal bilangan pecahan. Yang kedua, siswa dapat melakukan operasi hitung penjumlahan pecahan sederhana. Anak-anak, apa yang kamu lihat dari gambar di samping berikut ini? Ya, benar sekali. Gambar di samping menunjukkan sebuah pizza yang berbentuk lingkaran yang dibagi-bagi menjadi 6 bagian sama besar. Siapa di sini yang suka pizza? Nah, ini ya, jadi pizzanya dibagi menjadi 6 bagian sama besar. Nah, bagian yang sudah dipotong yaitu 1/6, yang artinya satu bagian yang dipotong dari 6 bagian semuanya, yaitu sebelum dipotong. Jadi 1/6 itu merupakan salah satu contoh bentuk pecahan ya. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan gambarnya. Satu pizza utuh dipotong menjadi 6. Jadi nilainya adalah 6/6 pizza. Mengapa bentuk pecahannya 6/6? Nah, karena pizzanya dibagi menjadi 6 bagian sama besar. Kalau pizza itu dibagi 10, maka bentuk pecahannya adalah 10/10. Begitu juga kalau pizzanya dibagi 2. Jadinya pecahannya 2/2. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi, satu bagian pizza itu senilai 1/6 pizza. Karena pizza tersebut sudah dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Sehingga satu bagian nilainya 1/6 pizza. Bentuk pecahan dapat dilihat berikut ini anak-anak. 1/6. Nah, 1 ini adalah pembilang, 6 merupakan penyebut. Anak-anak, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan bilangan pecahan? Ya, bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B dengan A dan B itu adalah sebagai bilangan bulat. Bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut penyebut. Nah, seperti ini anak-anak. A per B. A merupakan pembilang, B merupakan penyebut. Jika kita masukkan bilangannya, maka seperti berikut ini. 1/6. 1 itu sebagai pembilang dan 6 sebagai penyebut. Ketika menyebutkan suatu bilangan pecahan, di antara pembilang dan penyebutnya harus disisipkan kata per ya. Seperti ini, 1/8. Kita menyebutnya atau membacanya 1/8. Yang berikutnya 3/5. Kita tuliskan atau kita membacanya 3/5. Seperti itu ya anak-anak. Anak-anak, Beni membawa buah melon 1/8 bagian. Edo membawa melon 1/2 bagian. Nah, mereka akan menggabungkan buah melon yang mereka bawa. Apabila kedua bagian melon tersebut digabungkan, dapatkah kamu menyebutkan pecahan dari gabungan buah melon tersebut? Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menggabungkan dua pecahan tersebut? Ya, benar sekali. Untuk menggabungkannya, kita akan melakukan penjumlahan pecahan. 1/8 kita akan gabung atau kita jumlahkan dengan bilangan 1/2. Berapakah hasilnya anak-anak? Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar untuk menjumlahkan pecahan ya. Yang pertama adalah penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama. Penjumlahan dapat langsung dilakukan jika penyebutnya sama ya anak-anak. Kita bisa jumlahkan langsung pembilangnya saja.
Misalnya seperti ini, 1/8 ditambah 3/8. Kita langsung jumlahkan pembilangnya yaitu 1 dan 3. Jadi 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, hasilnya adalah 4/8. Untuk penyebutnya tetap ya anak-anak. Selanjutnya 3/5 ditambah 1/5. Nah, ini juga sama ya. Kita langsung jumlahkan saja pembilangnya, yaitu 3 ditambah 1. Hasilnya adalah 4/5. Penyebutnya tetap sama ya, yaitu 5. Coba sekarang kita berlatih bagaimana menyelesaikan soal-soal berikut ini. 2/7 ditambah 4/7. Siapa yang tahu jawabannya? Ya, benar. Jawabannya adalah 6/7. Selanjutnya, 5/10 ditambah 3/10. Hasilnya berapa anak-anak? Ya, tepat. Hasilnya 8/10. Selanjutnya, 1/9 ditambah 6/9. Siapa yang tahu hasilnya? Ya, benar. Hasilnya 7/9. Mudah sekali bukan? Nah, soal berikutnya 4/8 ditambah 1/8. Ayo, siapa yang tahu hasilnya? Ya, tepat. Hasilnya adalah 5/8. Berikutnya 2/6 ditambah 4/6. Siapa yang tahu hasilnya? Ya, tepat sekali. Hasilnya adalah 6/6. Nah, anak-anak tahu 6/6 itu sama dengan 1. Karena 6 dibagi 6 hasilnya 1. Berikutnya 1/5 ditambah 2/5. Ayo, kalau ini siapa yang tahu hasilnya? Ya, tepat. Hasilnya adalah 3/5. Jadi, kalian mesti ingat bahwa untuk penjumlahan yang penyebutnya sama, kalian tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Seperti itu ya, anak-anak. Yang kedua, penjumlahan pecahan yang penyebutnya berbeda. Anak-anak, jika penyebutnya memiliki nilai yang berbeda, ubah terlebih dahulu ya pecahan menjadi pecahan lain yang senilai yang penyebutnya sama. Caranya yaitu dengan mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut tersebut. Kalian masih ingat cara mencari KPK bukan? Misalnya di sini 2/3 ditambah 1/4. Penyebutnya berbeda, yaitu 3 dan 4. Nah, kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya ya. Kita akan mencari KPK dari 3 dan 4. Nah, kelipatan 3 itu adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Kelipatan 4 dimulai dari 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Nah, KPK dari 3 dan 4 itu adalah 12 ya. Kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Yang pertama adalah 2/3. Kita akan samakan penyebutnya, yaitu 12. Untuk menjadi 12, maka 3 harus dikalikan dengan 4. Begitu juga dengan pembilangnya. Harus sama kita kalikan dengan 4. Seperti ini anak-anak. Nah, 2 dikali 4 sama dengan 8. 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi, 2/3 itu senilai dengan 8/12. Berikutnya 1/4. Nah, kita akan rubah dengan pecahan yang senilai ya, yaitu yang penyebutnya 12. 4 untuk menjadi 12 harus dikalikan 3. Jadi, pembilangnya juga harus kita kalikan 3 ya. Seperti ini anak-anak. 1/4 dikalikan 3/3. Hasilnya adalah 3/12. Jadi, pecahan 1/4 itu sama nilainya dengan pecahan 3/12. Nah, jika sudah sama penyebutnya seperti ini, kita akan langsung jumlahkan ya. 8/12 ditambah dengan 3/12. Hasilnya adalah kita jumlahkan saja pembilangnya, yaitu 8 ditambah 3. Hasilnya 11/12. Jadi, 2/3 ditambah 1/4. Hasilnya sama dengan 11/12. Nah, kita akan mengerjakan contoh lainnya ya.
Misalnya 1/8 ditambah 1/2. Kita akan mencari KPK dari bilangan penyebutnya, yaitu 8 dan 2. Kelipatan 8 dimulai dari 8 ya, yaitu 8, 16, 24, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 2 kita mulai dari angka 2, yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Coba kalian perhatikan, KPK dari 8 dan 2 itu adalah 8. Jadi, kita akan samakan terlebih dahulu penyebutnya. Untuk pecahan 1/8, di sini KPK-nya 8, berarti penyebutnya sudah sama. Jadi, 1/8 itu tetap ya, kita tidak mencari pecahan yang senilai, karena penyebutnya sudah sama, yaitu 8. Nah, berikutnya pecahan 1/2. Kita akan ubah menjadi pecahan yang senilai yang penyebutnya 8. Untuk menjadi 8, 2 itu harus dikalikan dengan 4. Jadi, kita kalikan seperti ini ya. Karena penyebutnya dikalikan 4, maka pembilangnya juga harus dikalikan 4. Nah, 1/2 dikali 4/4. Hasilnya adalah 4/8. Nah, setelah sama penyebutnya, maka kita langsung jumlahkan ya. 1/8 ditambah 4/8. Hasilnya adalah 5/8. Jadi 1/8 ditambah 1/2 itu hasilnya adalah 5/8. Seperti itu anak-anak. Mudah sekali bukan? Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ya. Tuliskan pecahan-pecahannya dengan pecahan yang senilai. Buatlah penyebutnya sama terlebih dahulu. Kalian kerjakan di buku tugas kalian. Untuk yang pertama, pecahannya adalah 1/2 ditambah dengan pecahan 1/3. Berapakah hasilnya anak-anak? Karena di sini penyebutnya 2 dan 3, maka kalian harus cari terlebih dahulu KPK-nya. Nah, anak-anak, di sini penyebutnya 2 dan 3, maka kita harus samakan terlebih dahulu. Kita cari KPK-nya. KPK dari 2 dan 3 itu adalah 6. Maka pecahan yang senilai dengan 1/2 itu adalah 3/6. Selanjutnya, pecahan yang senilai dengan 1/3 itu adalah 2/6. Maka kita langsung jumlahkan saja ya. Hasilnya 5/6. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya, yang kedua, 2/3 ditambah 2/4. Nah, di sini juga pembilang. Oh iya anak-anak, 2/4 kita sederhanakan terlebih dahulu ya, yaitu menjadi 1/2. Maka kita tuliskan terlebih dahulu seperti ini. 2/3 ditambah 1/2. Nah, di sini penyebutnya menjadi 2 dan 3. Kita cari ya KPK 2 dan 3 itu berapa? Ya, KPK-nya adalah 6. Kita akan mencari pecahan dengan yang senilai, yaitu yang penyebutnya 6. Pecahan 2/3 itu senilai dengan 4/6. Pecahan 1/2 itu senilai dengan 3/6. Kita jumlahkan ya, hasilnya adalah 7/6. Nah, karena di sini pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka kita akan sederhanakan. Maka kita bisa membaginya. 7 dibagi 6 itu hasilnya sama dengan 1, sisanya adalah 1. Jadi kita menuliskannya seperti ini ya. 1/6. Nah, selanjutnya nomor 3. Pecahan ini nilainya adalah 1/4 ditambahkan dengan pecahan 1/3. Nah, penyebutnya 4 dan 3. KPK dari 4 dan 3 itu adalah 12. Maka kita akan ubah terlebih dahulu menjadi pecahan yang senilai dengan 1/4 yang penyebutnya adalah 12. Nah, di sini yang senilai dengan 1/4 adalah 3/12. Selanjutnya 1/3. 1/3 itu senilai dengan 4/12. Jadi kita jumlahkan ya. Hasilnya 7/12. Lanjut ke soal nomor 4. Di sini pecahannya 1/4 ditambah dengan 3/6. KPK dari
KPK dari 4 dan 6 itu adalah 12. Nah, kita cari yang senilai per 4 dengan pecahan yang senilai yang penyebutnya 12, yaitu 3 per 12. Kita tambahkan dengan yang senilai dengan 3 per 6, yaitu 6 per 12. Nah, kita langsung jumlahkan saja ya. 3 ditambah 6 itu sama dengan 9 per 12. Kita bisa sederhanakan ya anak-anak. 9 dan 12 itu adalah kelipatan 3. Masing-masing kita bagi 3. 9 dibagi 3 itu hasilnya 3 dan 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Jadi penyederhanaan dari 9 per 12 adalah 3 per 4. Berikutnya soal nomor 5. 2 per 4 ditambah 4 per 8. KPK dari 4 dan 8 itu adalah 8. Kita cari pecahan yang senilai dengan 2 per 4 yang penyebutnya adalah 8, yaitu 4 per 8. Nah, 4 per 8-nya ini tetap ya, karena penyebutnya sama-sama 8. Kita tambahkan 4 per 8 di sini. Lalu kita jumlahkan 4 per 8 ditambah 4 per 8, hasilnya adalah 8 per 8. 8 per 8 itu sama dengan 1. Maka kita tuliskan 1 seperti berikut ini. Nah, anak-anak, itulah tadi pecahan-pecahan yang senilai ya. Kita harus membuat penyebutnya sama terlebih dahulu, sehingga kita bisa mencari pecahan yang senilai dan kemudian kita bisa menjumlahkannya. Selanjutnya, coba kalian kerjakan latihan berikut ini ya. Caranya sama anak-anak, kalian harus cari terlebih dahulu KPK dari masing-masing penyebutnya. Jika sudah mendapatkan KPK-nya, maka kita akan mendapatkan pecahan yang senilai. Nah, setelah itu baru kita bisa menjumlahkannya anak-anak. Selamat mencoba anak-anak, semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan benar ya. Kerjakan dengan teliti dan tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian masing-masing. Anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.